Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran yaitu kajian ayat tentang berpikir kritis, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Maka sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan mudah-mudahan anak-anak sehat, lancar, dan puasanya juga lancar dan bisa nutuk. Anak-anak, pada kesempatan hari ini, sebelum kita membahas kajian ayat tentang berpikir kritis yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, kita pelajari dulu, yaitu dengan tema menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Anak-anakku yang berbahagia, berpikir kritis menurut Mertes adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Untuk berpikir yang kedua, yaitu menurut Al-Quran, berpikir kritis itu adalah mengingat Allah dalam keadaan apapun sambil memikirkan tentang apa-apa yang diciptakannya sebagai tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, cara berpikir kritis menurut umum. Jadi secara umum berpikir kritis itu seperti apa? Yang pertama, selalu berpikir dengan kepala dingin. Yang kedua, tidak mendahulukan emosi dibandingkan dengan logika. Yang ketiga, selalu berpikir tentang segala kemungkinan yang terjadi. Yang selanjutnya, selalu siap dengan apa yang harus dihadapi dan menanggung resikonya. Dan selanjutnya, yaitu mengambil keputusan berdasarkan data yang faktual atau bersifat nyata. Anak-anakku yang berbahagia, kalau yang tadi yaitu cara berpikir kritis menurut umum, sekarang cara berpikir kritis menurut Islam. Jadi menurut Islam itu seperti apa? Yang pertama kita bahas yaitu dengan pengamatan. Maka dengan pengamatan atau mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kita sebelum melakukan suatu tindakan. Yang kedua, cara berpikir kritis menurut Islam yaitu zikir, mengaitkan segala sesuatu yang kita hadapi dengan cara selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu pikir, tindakan untuk membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Jadi bisa membedakan. Untuk yang keempat yaitu tasbih dan doa, yang artinya menyerahkan segala sesuatu yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia,
materi berikutnya, yaitu kita masuk ke kajian ayat tentang berpikir kritis. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mari kita dengarkan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku, ayat tersebut artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Anak-anakku yang berbahagia, ayat tersebut itu ada sejarahnya atau asbabun nuzul. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dari At-Tabari dan Ibnu Abi Yatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu. Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Anak-anakku yang berbahagia, tafsir atau penjelasan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan, perkiraan dan kejadian atau keajaiban ciptaannya, juga dalam silih bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun yang dapat kita rasakan langsung pengaruhnya pada tubuh kita dan cara berpikir kita karena pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruhnya yang ada pada dunia flora dan fauna,
merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah, kesempurnaannya, pengetahuan dan kekuatannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Al-Khaliq tersusun dengan sangat tertib, bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat nampak hidup. Semua bergerak menurut aturan. Silih bergantinya malam dan siang, besar pengaruhnya atas hidup kita dan segala yang bernyawa. Kadang-kadang malam terasa panjang dan sebaliknya. Musim pun silih berganti, musim dingin, musim panas, gugur dan semi. Demikian juga hujan dan panas. Semua ini menjadi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir bahwa tidaklah semuanya terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat 191 Quran Surat Al-Imran menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Ia selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Setiap waktu di sisinya untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya, yang menggambarkan kesempurnaannya. Jadi berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita sadar betapa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi maha penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah dengan ikhlas. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya yaitu isi dan kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang isinya yang pertama adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebar di alam raya ini, yang harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam, sehingga menghasilkan hikmah, manfaat dan maslahah. Yang kedua, isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ketentuan pergantian siang dan malam jangan dijadikan sebagai pergantian biasa tanpa ada tujuan dan faedah, karena ia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang membutuhkan akal. Anak-anakku yang berbahagia, untuk selanjutnya, akal itu digunakan untuk memikirkan apa? Yang jelas, yang pertama untuk memikirkan semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertebaran di alam raya ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi yang disebut dengan ulil albab. Yang kedua, ulil albab adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun dan selalu menggunakan akal pikirannya, sehingga menghasilkan maslahah yang banyak untuk orang lain. Yang ketiga, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki manfaat dan tidak ada satu jenis makhluk pun yang diciptakan tanpa makna atau sia-sia, meskipun tidak semua manusia dapat memahaminya. Yang keempat, ulil albab juga melakukan pemikiran yang kritis, objektif dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul, sehingga hasil pemikirannya tidak menjadi pihak lain ragu dan bimbang, sampai pada akhirnya tidak memunculkan adanya sangkaan buruk kepada segala ciptaannya.
Yang terakhir, segala pemikiran yang dilakukan ulil albab menimbulkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber dari Allah dan menimbulkan ajaran terhadap diri sendiri dan pihak lain agar semakin dekat dalam taqarrub kepada Allah. Sehingga jika pemikiran seperti ini diterapkan akan mengantarkan pada keselamatan dunia dan akhirat sekaligus terhindar dari kesengsaraan hidup api neraka. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya yaitu sikap yang mencerminkan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama yaitu berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar serta kritis dan objektif dalam menghadapi problematika yang ada melalui berbagai sumber atau rujukan yang terpercaya. Yang selanjutnya berusaha bersikap kritis dalam memahami semua fenomena alam sehingga mampu menemukan manfaat, faedah dan maslahah dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam raya. Untuk selanjutnya yaitu untuk mencerminkan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yaitu mengedepankan pikiran yang kritis terhadap problematika yang muncul sehingga tidak menimbulkan keburukan bagi orang lain. Yang selanjutnya adalah bukti orang bersyukur adalah menggunakan akal pikiran, kalbu, dan nafsu secara seimbang dan proporsional sehingga semua anugerah tersebut membuahkan hasil yang baik dan benar, positif serta bermanfaat. Anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir yaitu sikap mencerminkan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam selalu atau dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun susah, kaya miskin maupun suka duka, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah pengertian ulil albab atau orang yang berakal. Artinya kalau menurut Imam Nawawi, ulil albab adalah mereka yang berpengetahuan suci, tidak hanyut dalam derasnya arus, sehingga mereka mengerti, menguasai, mengamalkan ajaran Islam. Kalau menurut Ibnu Munzir, menafsirkan ulil albab sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpengetahuan tinggi dan mampu menyesuaikan diri di segala lapisan masyarakat elit maupun marginal. Anak-anakku, untuk ciri-ciri ulil albab menurut Al-Quran adalah bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan, menyelidiki dan mengamati semua rahasia wahyu Allah, wahyu Al-Quran maupun gejala-gejala alam, menangkap hukum-hukum yang tersirat di dalamnya, kemudian menerapkan dalam masyarakat demi kebaikan bersama, dan selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Diartikan bahwa ulil albab mampu memisahkan yang baik dari yang jahat. Untuk kemudian dipilihlah yang baik, selalu berpegang dan mempertahankan kebaikan tersebut walaupun sendirian dan walau kejahatan didukung banyak orang. Anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir yaitu hikmah berpikir kritis. Hikmah berpikir kritis yang pertama, dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomenanya yang terjadi. Yang kedua, dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Yang ketiga, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah berupa akal sehat, bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, dan bersemangat untuk beramal soleh sebagai bekal di akhirat kelak.
Yang terakhir, semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi sehingga mampu mengungkap lebih banyak makna, faedah, dan manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta dan problematika yang muncul. Anak-anakku yang berbahagia, semoga dengan pembelajaran hari ini kita bisa melaksanakan dengan baik, diberikan kefahaman dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, sedikit yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dengan membahas Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 kita bisa diberikan kefahaman oleh Allah dan kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tidak lupa saya doakan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kegiatan-kegiatan kita mulai dari awal dan akhir nanti diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, tugasnya hari ini anak-anak mencatat Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dengan artinya. Semangat belajar anak-anak, mudah-mudahan sekali lagi anak-anak diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.